kirim informasi. Informasi apa, Nal? Nggak tahu sih teman, kayaknya bermanfaat sih. Hah, kamu share apa nih? Kok beda sama narasi dari sumber lain yang saya baca? Masa Wah, jangan-jangan salah satu dari kalian dapat berita palsu lagi. udah Hey, baca. halo teman-teman. Halo. Boleh ikut gabung kan nih? Boleh. Duduk. Oke. Permisi ya. Oke. Ya, silakan. Lagi pada ngomongin apa nih, kok serius banget kayaknya? Panas gitu. Ini nih, mereka berdua tuh dapat berita kasus gitu, tapi inti sama judulnya tuh beda jauh. Waduh. Jangan-jangan ada yang dapat berita hoax lagi. Hoax itu berita palsu kan? Iya. Itu palsu. Berita yang memutarbalikkan fakta. Betul. Wah, bahaya banget ya. Ya, bahaya Takutnya kita jadi salah paham. sih. Iya. Tuh. Tapi kan di Indonesia kan ini udah ada undang-undang UIT kan yang Iya. mengatur ini. Iya sih. Bahaya. Ya, halo semuanya. Selamat datang di podcast kami pada kali ini. Sekarang saya host Wisely Baramuli sudah ditemani dengan narasumber yang sangat kece ya. Sebelum kita mulai podcast kita pada kali ini, kita ada baiknya memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Ya. Saya sendiri Ronald Immanuel Serodura, saya dari Ilmu Komunikasi. Oke, halo, saya Hosea Sidawangi Bedi. Saya dari Prodi Hubungan Internasional. Saya Tanda Selos Majati dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan saya sendiri Bunga Safira Nugraha dari Prodi Ilmu Komunikasi. Ya, kali ini di podcast yang belum ada nama ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat sebenarnya relevan ya di khususnya juga di Indonesia ini, yakni respon agama dalam menyikapi hoax. Kita tahu kan hoax atau informasi palsu ini kan semakin merajalela di era digital ini. Dan seringkali ini agama menjadi sasaran lah istilahnya dari penyebaran informasi yang tidak benar ini. Nah, kalau dari teman-teman ya masing-masing, bagaimana seharusnya kita sebagai umat beragama nih? Tentunya kita semua beragama tuh di sini. Ya, betul. Bagaimana kita menanggapi terkait penyebaran informasi palsu ini? Nah, menurutku ini tuh topik yang penting banget ya buat dibahas. Kayak agama itu kan membimbing umat manusia itu untuk berperilaku baik, buat berperilaku jujur, dan ya kita buat nggak menerima informasi itu secara gamblang. Kita bisa Saring dulu. iya saring dulu. Jadi kita bisa menghindari hoax lah dengan berperilaku jujur. Oh ya, betul. Ya berarti dari dalam diri kita ya. Kalau dari yang lain? Berkaitan dengan yang pertanyaan yang sama ya, mungkin saya kira kita sebelumnya kita sebagai umat beragama itu benar-benar melihat dalam konteks-konteks yang kekinian bahwa kita dalam melihat relasi kaitan-kaitan dengan sekarang ini, ajaran-ajaran agama kita mengajarkan tentang hal yang baik ya, saya kira mengiring kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tentu benar-benar menjalankan kehidupan kita dalam keseharian kita dengan baik sih. Menurut saya seperti itu. Tentu semua agama juga mengajarkan hal yang sama. Berarti memang hubungan diri kita dengan agama kita masing-masing ya. Ya. Memang. Nah, kan tadi seperti yang sudah dikatakan teman-teman, agama kita ini kan juga pastinya mengajarkan kebenaran dan kebenaran itulah yang akhirnya menghindarkan kita dari penyebaran informasi palsu kan. Ya. Nah, namun memang apalagi di era sekarang nih, di era 4.0 di mana teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat juga, itu kan terkadang kita juga sulit membedakan informasi yang akurat dan yang tidak kan. Itu Ya. kalau dari teman-teman sendiri bagaimana cara membedakannya? Mungkin kita yang pertama kita harus bersikap kritis ya dengan segala bentuk-bentuk berita ataupun informasi yang ada. Kemudian ketika kita mulai mengenal berita-berita, kita harus melihat judulnya, apakah judul-judul itu mengandung informasi-informasi yang provokatif atau sensasional. Nah, kemudian saya kira kita juga harus melihat alamat situsnya, alamat beritanya. Nah, saya kira seperti itu sih kalau dari saya. Dan dari dalam diri kita itu sebagai umat beragama kan kita tuh pasti bisa berpikir untuk lihat ini informasi itu memang benar atau dibuat-buat. Oh ya. Kita bisa berpikir, kita tidak bisa langsung percaya sama berita yang kok seperti mencurigakan. Ya. Kita
kita tidak bisa percaya karena kita sudah menanamkan di diri kita untuk bersikap jujur. Betul. Ada kesadaran dalam diri sendiri. Iya. Ya, berarti apa memang ada celahnya ya cara membedakan informasi yang benar tuh atau Betul. tidak kan. Terus tapi nih kalau misalnya boleh dikatakan lagi kayak apa bagaimana memang caranya mengetahui informasi yang benar atau enggak ini kayak gimana? Apalagi mungkin misalnya yang kayak penyebaran langsung kayak nggak menggunakan media apa kayak misalnya dari mulut ke mulut itu cara maksudnya meluruskan mengenai fakta tersebut. Ya itu memang ini sih kembali ke yang tadi juga harus memang mencari informasi kan bisa mendengar dari satu narasumber gitu. Kita harus mencari informasi lagi ya kan sekarang media banyak kan media cetak online berita di TV ada YouTube juga sekarang kan. Jadi kita mungkin bisa mencari informasi dari sumber-sumber yang memang terpercaya sih. Oh ya berarti memang akal sehat dan logika tuh Ya, bermain ya ya, ketika betul. kita menerima informasi. Terus apa yang tadi dikatakan Jose juga kalau informasi itu terdengar terlalu kayak fantastis atau sensasional juga harus dicek juga, Betul. dipertimbangkan juga benar atau tidaknya. Dan sebaiknya harus berhati-hati juga toh. Nah, apa sikap-sikap nih yang kira-kira bisa juga menghindarkan kita dari disinformasi? Ya, saya kira sikap tuh kita tuh. Nah, kebetulan kita diharapkan untuk lebih banyak mengadakan literasi media ya. Kemudian dari situ kita dilatih untuk berpikir kritis. Nah, kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita baca dan kemudian kita bisa punya sikap yang kritis tadi. Nah, dari situ kita bisa men-sharingkan kepada sesama hal-hal yang baik sih sebenarnya. Poin-poin yang baik untuk kita sharingkan kepada sesama. Dan menurutku penting buat nggak kebawa emosi ya. Ya. Kita tetap harus bersikap tenang Ya. untuk nggak terbawa suasana dengan berita yang belum tentu kebenarannya. Mantap. Nah, di dalam tugas kita kali ini kan kita juga sudah maksudnya membagi-bagikan kan sesuai dengan agama yang kita punya masing-masing dan Bunga dan Andes sebagai pembicara dari agama Islam, terus Hosea dan Ronald juga dari pembicara dari agama Kristen Katolik. Nah, kita akan sekarang nih masuk ke pembahasan di hoax di agama Islam. Nah, ini aku akan bertanya kepada teman-teman yang Muslim ya. Hoax atau informasi palsu ini kan seringkali menimbulkan kebingungan nih di tengah masyarakat. Dari sisi pandang umat Islam sendiri bagaimana nih menyikapi terkait hal ini? Ya, ini kan menjadi perhatian penting yang sangat ya karena hoax itu kan berita yang bohong atau enggak baik juga di agama kita. Jadi kalau Islam juga punya panduan yang jelas untuk menyikapi hoax seperti ini. Gimana tambahan? Jadi di Islam itu ada prinsip ya. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda, kebenaran membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Nah, jadi sebagai umat Islam itu kita harus bijak dalam menyikapinya. Ya, kita harus memastikan kalau informasi itu tuh benar atau enggak. Nah, berarti Tidak bisa langsung diterima. berarti dari agama Islam memang ada panduannya sendiri dalam Iya. akhirnya umat Islam tuh menghadapi Ya, hoax. salah satu caranya kita bisa mengecek sumber informasi yang ada. Apa berarti seperti itu ya? Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana kira-kira kita bisa memastikan kebenaran dari suatu informasi? Ya, kita seperti yang teman-teman katakan tadi juga, tadi ya? kita bisa cek informasi sumbernya, judulnya, situsnya kayak gitu. Selain yang sudah dibicarakan teman-teman tadi, ada lagi nggak kira-kira maksudnya panduan tetap gitu yang di dalam agama Islam tuh yang bisa kita gunakan itu sebagai tameng kita? Ya, itu kita juga selain kita nggak boleh langsung menerima informasi, kita kalau menyebarkan informasi itu juga harus hati-hati. Jadi kita harus benar-benar ngecek ini tuh informasi benar atau enggak, pantas atau enggak untuk kita sebarkan. Nanti kalau memang misalnya memang sudah akurat, ya nggak apa-apa kita sebarkan informasi tersebut asal memang sudah benar. Yang Ya, berarti kan. yang kita terima dan yang kita sampaikan kepada orang. Nah, terkait agama Islam ini juga sering di banyak sekali berita palsu yang beredar mengenai agama Islam sendiri. Nah, bagaimana cara akhirnya untuk bisa membedakan mana yang benar atau yang tidak terkait agama Islam? Kita bisa mempercayakan pada
Quran hadis kita harus apa ya, setiap informasi kita bisa sambung-sambungkan lah. Soalnya Cara dari Al-Quran. Iya benar. Jadi lebih baik memeriksanya terlebih dahulu gitu sih, nggak langsung sharing gitu. Nah, kalau itu kan dari sisi agama Islam ya, teman-teman. Terima kasih banyak untuk informasinya. Baik, terima kasih untuk informasinya teman-teman Muslim. Selanjutnya kita akan berpindah ke teman-teman yang dari agama Kristen dan Katolik. Nah, untuk pertanyaan pertama, aku juga ingin bertanya dulu kayak bagaimana dari sisi agama Kristen terlebih dahulu, kayak cara menyikapi hoax nih kayak gimana dalam agama Kristen. Ya, ini memang salah satu topik yang menarik juga ya untuk kita bahas, karena memang ini relate dan agama kita pun mengajarkan tentang hoax ini sendiri ya. Dalam artian hoax ini kan saksi dusta kan. Iya. Dalam agama kita juga mengajarkan ada 10 perintah, inilah 10 perintah Allah, 10 perintah Taurat. Nah, itu salah satunya adalah bersaksi ini dusta. Jangan bersaksi dusta. Sehingga Kekristenan sendiri pun melarang berita hoax itu sendiri. Kemana kita menyebarkan berita hoax dan lain Sudah sebagainya. tertera jelas ya dalam Ya. 10 perintah Allah itu ya. Nah, itu kan kalau dari sisi pandangan agama Kristen ya. Kalau dari agama Katolik sendiri bagaimana ini cara kita dalam menyikapi hoax? Oh ya, yang pertama kan sebelum itu setelah yang kita jelaskan, kita dengar tadi bahwa pengertian secara keseluruhan bahwa hoax itu adalah upaya menipu atau mengakali segenap individu atau kelompok untuk mempercayai sesuatu ya. Iya. Nah, untuk kalau kita mau melihat hoax dalam sudut pandang Katolik, bahwa memang dalam ajaran Katolik sudah diajarkan jelas melalui Alkitab ataupun magisterium, dogma, itu semacam ajaran-ajaran untuk melatih kita mengenal sungguh apa itu hoax. Dari situ kita bisa dengan ditambah memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis, ya kita dibantulah kira-kira seperti itu. Berarti memang 10 perintah Allah, dan memang kalau dari Katolik dogma-dogma itu Dogma ya magisterium itu. yang membantu diri kita Ya, untuk ya. melawan dan menjadi tameng untuk hoax itu Ya. sendiri. Nah, kalau boleh bertanya, ini kan juga dalam salah satu prinsip di Kristen tuh ada yang namanya kejujuran ya. Ya. Nah, terus kitab suci juga mengajarkan kita untuk berkata benar dan tidak menyebarkan kabar bohong. Ya. Bagaimana sih maksudnya pendapat mengenai kejujuran itu sendiri dalam agama Kristen? Ya, memang dalam Alkitab sendiri pun menyatakan kejujuran. Salah satu yang saya kutip ini dalam Efesus 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan hendaklah setiap orang berkata-kata benar kepada sesamanya. Ya, dalam ini ya memang sudah diajarkan dalam kekristenan bagaimana kita mengucapkan sesuatu yang benar, mengucapkan sesuatu yang bukan dusta. Memang sudah diajarkan, tergantung kita bagaimana kita menyadari itu dan kita kesadaran dalam kita melaksanakannya. Jadi sudah didasari Ya, terlebih memang dahulu, sudah didasari kesadaran dengan- kita tuh bisa Ya, akhirnya. kejujuran kita, bagaimana kita menyampaikan sebuah informasi gitu. Nah, terus juga kan kalau mau dilihat seringkali ada beberapa ajaran-ajaran nih dalam Kristen dan Katolik nih yang seringkali keliru dalam penyampaiannya. Nah, untuk masing-masing nih dari agama Kristen terlebih dahulu, kayak bagaimana sih cara akhirnya kita mengetahui mana yang keliru dan mana yang tidak bagi kita untuk kita ikuti gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, memang kalau seperti itu memang ini tugas ini juga sih sebagai pendeta dan lain sebagainya, pastor itu memang Iya. tugas mereka untuk memberitakan Injil kan. Betul sekali. Kita emang maksudnya umat hanya mendengar dan tergantung apa yang disampaikan. Jika itu benar ya karena yang kita lakukan. Tetapi bagaimana kita sebagai umat juga tidak hanya menerima saja, tetapi bagaimana kita juga punya kesadaran untuk mencari tahu lebih dalam apakah yang disampaikan itu benar atau tidak. Nah, itu tergantung kita sendiri, kita punya kesadaran untuk mencari tahu lebih dalam lagi, cari informasi dan lain sebagainya. Kalau dari Katolik, Kalau dari Katolik ya, kebetulan saya yang sebelum-sebelumnya datang dari Flores ya kurang lebih seperti Iya. itu, yang kemudian saya mulai mengenal lebih sungguh tentang dinamika hidup berpastoral di Paroki Paulus Miki ini kan. Imam-imam itu datang mengunjungi keluarga-keluarga di setiap lingkungan. Nah, terus misa-misa lingkungan, mendengar keluh kesah soal situasi-situasi yang sangat kontekstual dengan kehidupan umat-umat itu, yang kemudian dari situ para imam sendiri bisa mengetahui bahwa keluhan-keluhan dari setiap umat-umatnya.
Oh iya, berarti memang dari pas pemimpin pemuka agama ini Ya, yang penting ya juga perannya ya. Peran penting. Nah, apa kalau boleh ditanya juga ada prinsip lain gak sih kira-kira selain apa kitab suci itu sendiri, maksudnya yang bisa kita jadikan acuan sebagai kita hidup dengan sebagai apa beragama Kristen ataupun juga dengan agama Katolik? Prinsip ya, saya kira prinsip itu ada sebenarnya ya. Kalau di Kristen itu kan ada sola gratia, sola itu kan penting untuk kita jadikan bahan acuan untuk bisa melihat. Nah, kalau sedangkan di Kristen itu Katolik itu ya saya kira Alkitab, dogma-dogma magisterium itu sebenarnya ajaran-ajaran yang sebenarnya bagi kita sendiri, kalau kita mempelajari itu, kita mengenal dengan sungguh hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang baik, nah itu jadikan rujukan untuk kita. Mantap. Ada lagi, Rona? Oh ya, pesan yang sangat penting ya tentunya untuk kita dari masing-masing agama ini. Terus yang terakhir, bagaimana dengan apa mengatasi hoax nih dengan yang berkaitan dengan agama Kristen dan Katolik sendiri? Kalau dari saya mungkin ini sih, mungkin secara umum memang kita harus punya sikap kritis sih untuk menghadapi apa yang kita baca. Jangan kita dengar atau jangan kita lihat satu kali saja terus langsung kita percaya, langsung kita sebarkan. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya, kita mencari tahu informasi yang lebih dalam, riset lagi. Kalau mungkin kan waktu itu ada berita hoax tentang COVID-19 yang mungkin tidak tidak kena untuk orang percaya dan lain sebagainya. Itu mungkin kita bisa tanya ke pendeta apakah ini benar atau tidak, atau ya punya kesadaran untuk mencari tahu lebih dalam sih. Ya, berarti informasi itu harus dipatenkan ininya ya, sumbernya ya juga ya. Betul. Nah, ini sudah cukup kira-kira bagi kita semua untuk Kurang lebih seperti berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Dan kalau bisa disimpulkan, terkadang memang di tengah lautan informasi yang begitu luas, kita juga harus memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih dan memahami dengan bijak apa yang kita konsumsi dari media yang ada. Dan respons agama, khususnya kita sebagai umat-umat beragama, itu penting dalam menyikapi hoax, karena ini adalah refleksi dari kearifan dan kehati-hatian kita dalam menghadapi dunia, apalagi dalam dunia sekarang, dunia digital ya, dunia 4.0, di mana semua informasi bisa kita dapatkan dengan mudah. Itu kita harus selalu waspada dengan adanya disinformasi. Dan mari kita terus berpegang terhadap nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kebaikan dalam setiap tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih ya telah menjadi bagian dari podcast kali ini. Terima kasih juga untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye. Bang, jangan dibuang-buang terus. Karena gitu. Langsung. Kita bilang aja. Ya sudah ditunggu toh kameramen kok malah enggak foto. Tapi bisa lu. Iki wis. 1, 2, 3, action.